Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Zainal Arifin dan masih di mata pelajaran Informatika kelas 10 SMA. Dan apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan jangan lupa berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita terima nanti. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang integrasi Microsoft Office bagian yang kedua, di mana integrasi Microsoft Office yang kedua ini masih membahas tentang integrasi antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel, dan materi yang akan disampaikan pada kali ini adalah materi Mail Merge. Mail Merge itu merupakan suatu fasilitas di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat seperti dalam pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi, penjualan, dan berbagai jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima atau tujuan. Kelebihan Mail Merge ini adalah memudahkan si pembuat surat atau dokumen karena hanya membuat satu jenis surat dokumen saja yang dapat dikirim ke beberapa penerima yang berbeda. Nah, Mail Merge itu dapat menangani pembuatan 4 jenis dokumen, yaitu surat, label surat, amplop, dan direktori. Nah, hal-hal penting yang ada dalam surat Mail Merge itu yang harus kita persiapkan adalah yang pertama adalah main dokumen atau dokumen utama. Dokumen utama ini kita buat di Microsoft Word. Sedangkan yang kedua itu adalah data source atau sumber data. Sumber data ini sebagai tujuan yang akan dimerjikan di dokumen utama. Data source ini bisa berasal dari Microsoft Outlook Contact List, Microsoft Office Excel Worksheet, Microsoft Office Word Table, dan Microsoft Office Access Database Table. Nah, kali ini kita akan menggabungkan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Jadi integrasi antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel, dan kali ini kita membuat suatu surat Mail Merge atau biasa disebut dengan cetak kabung. Baik, kita mulai saja langsung pengintegrasian antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Langkah utama tadi adalah kita mempersiapkan dokumen utama atau main dokumen. Ya, dimana main dokumennya adalah inti atau dokumen utama yang tidak berubah atau tetap dari surat yang dibuat. Apabila diketikkan teks atau informasi lain pada dokumen utama, maka akan dijadikan format dasar dari surat yang akan dikirimkan. Ya, kita pertama adalah membuat main dokumen terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai membuat main dokumen, kita membuat data source-nya. Ya, kita ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah kita siapkan main dokumennya dulu. Nah, ini sudah saya siapkan contoh main dokumen atau surat utamanya yang kita ketikkan di Microsoft Word. Nah, ya, silakan kalian coba praktekkan, ketikkan di Microsoft Word sampai selesai. Ada kop suratnya, kemudian nomor suratnya. Nah, ini nomor surat dihapus dulu karena nanti akan diisi. Saya tuliskan di sini dulu nomor ya. Kemudian lampiran kosong, undangan rapat. Kepada yang terhormat, di sini ada nama penerima, jabatan penerima, dan alamat penerima. Kenapa tidak langsung kalian ketikkan nama, jabatan, dan alamat di sini? Karena inilah fungsinya nanti Mail Merge. Kita mencetak satu surat dokumen ini, tapi akan dikirimkan kepada beberapa nama, ya. Sedangkan yang lainnya tetap. Yang berubah hanya nomor, nama penerima, jabatan penerima, dan alamat penerima. Nah, setelah kalian selesai semua mengetikkan dokumen satu ini, surat master ini atau dokumen utama ini, maka langkah berikutnya adalah kalian simpan dengan nama surat master. Ya, simpan dengan nama surat master dan jangan sampai lupa menyimpannya di mana. Kalau bisa dibuat di folder yang sama. Misalnya kita simpan save as. Sebelum kita menyimpan dengan nama ini, misalnya kita simpan di dokumen, kita buat new folder,
mail mergi, ya. Kemudian disimpan mail mergi. Di sini simpannya dengan nama surat master, save, ya. Nah, kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita buka Microsoft Excel. Microsoft Excel kita buat data-datanya di sini sesuai dengan yang akan kita butuhkan tadi, ya. Misalnya tadi yang pertama adalah nomor surat, supaya berbeda-beda nomor suratnya. Kemudian yang kedua adalah nama penerima, ya. Kita lebarkan. Kemudian ketiga, jabatan penerima. Dan yang keempat adalah alamat penerima. Kita cek kebutuhannya di sini. Yang pertama adalah nomor suratnya, kemudian nama penerima, jabatan penerima, dan alamat penerima. Ya, kita kembali ke data penerima. Nah, ini data-datanya kita ketikkan di Microsoft Excel. Ya. Setelah kita ketikkan Microsoft Excel dan selesai, disimpan di folder yang sama tadi, ya. Dokumen, kemudian mail merge, kita ketik nama file name-nya adalah data penerima, save. Ya, sudah. Nah, sekarang kita sudah punya data master atau dokumen master atau surat master dan data source-nya. Dokumen surat kita ketikkan tadi di Microsoft Word dan data penerimanya kita ketikkan di Microsoft Excel. Kita kembali buka di Microsoft Word-nya, surat masternya. Nah, lalu bagaimana cara menggabungkan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel tadi supaya satu undangan bisa untuk beberapa penerima? Langkahnya adalah kita klik menu mailing, kemudian dari menu mailing kita klik select recipients, lalu pilih use existing list, ya. Kita pilih ini. Kemudian kita ingat tadi meletakkan data search itu ada di mana? Yaitu kita simpan tadi di dokumen, kemudian pilih mail merge dan data penerima, ya. Klik data penerima, open. Nah, kita simpan tadi ada di set keberapa? Kita cek ada di set 1. Maka kita pilihnya set 1, ya. Lalu oke. Kemudian kalau sudah kita masukkan tadi datanya melalui select resume tadi, lalu pilih insert merge field, ya. Di sini ada nomor surat, nama penerima, jabatan penerima, dan alamat penerima. Nah, maka nama-nama yang ada di sini kita gantikan. Kita hapus terlebih dahulu, lalu kita masukkan nomor surat. Yang di sini nama penerima juga kita hapus, digantikan di sini nama penerima, kemudian di sini juga kita hapus jabatan penerima, dan yang di sini alamat penerima kita hapus, diganti dengan alamat penerima. Ya, sudah diisi semua. Langkah berikutnya adalah klik preview result. Ya, kita cek apakah jadi atau tidak. Nah, kalian perhatikan yang tadi berisi nomor surat, kemudian nama penerima, jabatan penerima, dan alamat penerima itu sudah berganti dengan nama. Kita cek, kita tadi mengisikan data penerima tadi ada 10 nama. 10 nama kita cek di sini. Cara ngeceknya bagaimana? Pilih ini. Nama yang kedua, nama yang ketiga, nama yang keempat, nama kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Cukup sampai 10 nama. Nah, kalau kita mengisinya 100 nama, maka akan ada 100 nama di dalam dokumen master ini. Lalu cara mencetaknya bagaimana? Kalau mencetaknya perorangan, boleh kalian langsung print saja, ya, print dokumennya. Tapi kalau ingin mencetak sekaligus dari nomor 1 sampai 10 atau dari nomor 1 sampai 5, maka kliknya adalah finish and merge,
pilih print dokumen, lalu kalian ketikkan dari berapa sampai ke berapa. Misalnya kalau semuanya ingin di print, maka dari nomor 1 sampai 10, kemudian oke. Ya, itu. Jadi demikian tadi materi kita tentang mail merge. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.